Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Fathul Qorib beserta sarannya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hada faslun utawi kiku ono fasal siji fi tayamumi ing dalem mertelake tayamum. Fasal menjelaskan tentang tayamum. Wa fi ba'di nusail matni iku ing dalem sebagian tulisan matan tadhimu hadal fasli utawi ndinginake iki fasal ala lati ing atase fasal qablahu kang tetep ing dalem sadurunge alati. Di dalam sebagian salinan kitab matan, fasal ini lebih didahulukan dari fasal sebelumnya. Jadi masalah tayamum ini kalau di dalam sebagian salinan kitab matan lebih didahulukan daripada fasal tentang mengusap muzah. Wa tayamum utai tayamum lugatan ing dalam coro bahasa ni iku al-qasdu nejo. Tayamum menurut bahasa berarti menyengaja. Wasar anu utai tayamum ing dalam coro sarai iku isolu turobin nekaake lebu tohurin kang suci lil waji maring wajah waliyadaini lan tangan loro. Sedangkan tayamum menurut syariat adalah mendatangkan debu yang suci kepada wajah dan kedua tangan. Badalan halih dadi ganti an wuduin sangking wudu au huslin utawa atus au ghusli udwin utawa mbasuh anggota bisaro ito kelawan piro-piro syarat mahsusotin kang den tertentuake. Sebagai ganti dari wudu atau mandi atau membasuh anggota dengan syarat-syarat yang khusus. Kita lihat pada qauluhunya. Qaluhu fi ba'di nusail matni taqdim hadal fasli ala ladhi qablahu ay nadron likoni tayamumi toharotan kamilatan wa masil khufaini laisa toharotan kamilatan. Mendahulukan tayamum daripada mengusah muzah ini karena memandang bahwa tayamum adalah bersuci yang sempurna, sedangkan mengusap kedua muzah bukanlah bersuci yang sempurna. Akan tetapi Imam Bajuri sendiri mengatakan wa taqdimu masul khufaini ala tayamumi aula wa ansab li'anal awala bil ma'i wasani biturabi. Mendahulukan mengusap dua muzah atas tayamum ini lebih utama dan lebih pantas. Karena yang pertama yakni mengusap dua muzah ini dengan menggunakan air, sedangkan tayamum ini menggunakan debu kama maro seperti yang telah dijelaskan kemarin. Qaluhu isalu turabin ila akhir ustufida minhu anahu labuta min fi'lil fa'il. Dari kata isolun berarti dari fi'il madi ausola yusilu isolan, seperti itu, berarti mendatangkan. Kata mendatangkan ini berarti memberikan sebuah faedah harus adanya pelaku. Kalau datangnya debu berarti tidak perlu pelaku, berarti wusulu turobin bahasa Arabnya. Kalau bahasanya isolu turobin berarti mendatangkan debu ini harus ada pelaku. Fala waqafa fi mahabirihin fawasola ilahi turabu binafsihi farod dadahu wa nawa lam yakfi. Maka kalau seandainya seseorang itu berdiri di tempat bertiupnya angin, kemudian debu dengan sendirinya menempel pada anggota tayamum dan orang tersebut membolak-balikan debu tersebut dan berniat tayamum, maka hal itu tidak mencukupi karena adanya debu itu menempel pada dirinya tanpa ada usaha. Harus ada usaha ya, fi'lu fa'il tadi ya. Wa qaluhu tohurin ay mutahhirin. Maksudnya debu suci itu artinya debu yang mensucikan. Wa yalzamu min dalika annahu tohirun. Kalau sudah mensucikan berarti sudah otomatis suci. Maka ungkapan al-mahsyi tohurun ay tohirun laisa alama yang bagi. Ungkapan Imam Barmawi yang mengatakan tohurun ini ditafsiri dengan tohirun, debu yang suci begitu saja, ini tidaklah pada tempat yang semestinya, karena yang dibutuhkan adalah debu yang suci dan mensucikan, seperti itu. Berarti tohurin ini
Yang tepat tafsirannya adalah mutahhirun, suci sekaligus mensucikan. Kalau sudah mensucikan otomatis suci. Kalau hanya suci saja belum tentu mensucikan. Qalu lil waji wal yadaini wa ajma'u ala annahu muhtasun bil waji wal yadaini wa in kana al hadas akbar. Para ulama sudah sepakat bahwa yang namanya tayamum ini tertentu pada wajah dan kedua tangan, walaupun toh hadasnya hadas besar. Jadi tidak perlu kalau umpama hadas besar tayamumnya debu harus ke seluruh tubuh, tidak, tetap hanya pada wajah dan kedua tangan. Qalu an wudu'in aw ghuslin walau mandubaini, walaupun toh wudu ataupun mandi tersebut ini keduanya sunnah. Umpama mau mandi Jumat tapi tidak ada air, maka sunnah untuk tayamum sebagai ganti dari mandi Jumat yang hukumnya sunnah. Contohnya seperti wudu yang diperbaharui dan mandi Jumat. Qalu aw ghusli udwin ay wajibin, maksudnya adalah mengusap anggota yang wajib. Fala yatayamamu an ghusli udwin mandubin ka ghusl kafaini qoblal matmatuh. Maka seseorang tersebut tidak diperbolehkan tayamum sebagai ganti dari membasuh anggota yang sunnah, seperti membasuh kedua telapak tangan sebelum berkumur. Tayamum sebagai ganti mengusap anggota ini berarti kasusnya ketika salah satu dari anggota tayamum ini terdapat penghalang seperti umpama perban. Sehingga ketika dia bersuci ini harus ada yang namanya wudu dan harus ada namanya tayamum. Tayamum ini sebagai pengganti anggota yang tidak tersentuh air dan ini hukumnya wajib. Kalau bisaro itu masusoh muradu bisaroid al umur alati labuda minhu. Maksud dengan syarat-syarat ini adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan. Faesmulu al arkan, maka kata saro itu ini ya, syarat-syarat ini mencakup terhadap rukun-rukun. Faliyataridu bi annahu ahmalu niyat wa tartib, maka tidak bertentangan bahwa musannaf ini tidak menyebutkan masalah niat dan tertib di dalam permasalahan tayamum. Kita lanjutkan pada Fathul Qoribnya. Wasoro itu tayamumi utai piro-piro syarate tayamum iku khamsatu asya'a, 5 piro-piro suwiji-wiji. Syarat dari tayamum ini ada 5 perkara. Wa fi ba'di nusail matni iku ing dalam sebagian tulisan matan khamsu khisalun utai dawuh khamsu khisalun, 5 piro-piro pakerti. Kalau di dalam sebagian tulisan matan tidak diungkapkan dengan kata khamsatu asya tapi diungkapkan dengan kata khamsu khisalin. Apa 5 perkara itu? Ahaduha utawi salah sijine khamsatu asya iku wujudul udri, wujudi udur bisa farin sebab lelungan au marotin utawa loro. Yang pertama wujudnya udur dengan sebab bepergian ataupun sakit. Kita lihat pada qauluhnya. Qalu bisa farin, bisa babi safarin, maksudnya adalah dengan sebab perjalanan. Wa khussa as-safaru bidzikri li anna faqdal ma'i yaglibu fihi. Kata perjalanan ini ditertentukan di dalam penyebutannya karena ketidakadaan air pada waktu perjalanan ini umum terjadi. Wa ila kalau tidak semacam itu fal madaru ala faqdil ma'i fi safari au fil khatar. Maka titik tekannya dalam permasalahan ini sebenarnya adalah ketidakadaan air baik di dalam perjalanan ataupun ketika di dalam rumah. Wa hadza isyaratun lil udril khisiyi wa huwa faqdul ma. Dan ini kata safar ini merupakan isyarat dari udur khisi. Udur khisi itu berarti yang nampak secara kasat mata, yakni ketidakadaan air. Qalu amarotin ai khusulihi au ziyadatihi au bud'i bur'in ausinin fahishin fi udwin dohirin. Maksudnya sakit ini adalah hasilnya rasa sakit atau bertambah sakit atau lama sembuhnya atau dampak yang terlalu di dalam anggota yang dohir. Berbeda dengan dampak yang hanya sedikit seperti warna hitam yang sedikit. Wa bi khilafil fahisi fi udwin batinin.
dan berbeda dengan dampak yang terlalu tapi di dalam anggota yang batin. Fala asaro lidalika, maka hal itu tidak memberikan dampak apapun. Artinya tidak diperbolehkan tayamum sebagai ganti dari wudhu atau mandi besar kalau hanya menyebabkan sedikit dampak atau banyak dampak tapi pada anggota yang batin. Lah anggota dohir itu seperti apa? Wa dohir mayabdu indal mihnah, yakni anggota yang tampak ketika dia bekerja seperti wajah dan kedua tangan. Wal batin bihilafihi, sedangkan anggota dalam ini adalah kebalikannya. Wa yu'tamadu fi dzalika qaulu tabibi al-adli fi riwayah, dan semua tadi yakni bisa menyebabkan sakit atau bertambah sakit atau lama sembuhnya atau dampak yang nyata yang terlalu parah, ini semuanya harus berdasarkan rekomendasi seorang dokter yang adil. Artinya kalau sampean itu umpama mau menggunakan air tapi dokter mengatakan kalau nanti menggunakan air akan sakit atau bertambah sakit atau lama sembuh atau menimbulkan bekas yang mencolok, maka hal itu diperbolehkan untuk tayamum. Jadi harus ada rekomendasi dari dokter. Wa yu'malu bi ma'rifatihi in kana arifan bitibi. Kalau tidak menggunakan rekomendasi dokter tapi sampean itu alim, pandai di dalam masalah kedokteran, maka sampean boleh untuk menggunakan keahlian sampean di dalam memprediksi apakah itu menimbulkan sakit atau umpama bertambah lama sembuhnya atau bertambah sakit dan lain sebagainya. La bitajarubatihi ala maqalahu ar-Romli, bukan dengan sebab pengalamannya saja. Menurut Imam Romli, pengalaman kalau umpama sakit kemudian dia menggunakan air tambah sakit, ini namanya pengalaman, bukan ahli skill yang dia miliki di dalam bidang kedokteran. Kalau menurut Imam Romli, kalau hanya pengalaman saja bukan skill dari dirinya dalam ilmu kedokteran, maka hal itu tidak mencukupi. Beda lagi dengan Ibnu Hajar, yu'malu bitajarubatihi, boleh seseorang itu menggunakan pengalamannya di dalam bidang kedokteran walaupun dia sebenarnya tidak punya skill. Khususon ma'afak ditobibi fi mahalin yajibu talabul ma'minhu, apalagi ketika tidak ada dokter di tempat yang wajib baginya untuk mencari air. Wahada bayanu lil udri syar'i, dan ini berarti yang wal marot tadi yang sakit ya, dengan udur sebab sakit ini memberikan penjelasan terhadap udur syar'i. Kalau yang safar tadi namanya udur khisi, kalau yang sakit namanya udur syar'i, udur secara syariat, seperti itu. Fa'asaro al-musonifu likulin minal udril khisi wa syar'i, maka dari situ kita ketahui bahwa musonef telah menyebutkan dua udur yang ada, yakni udur khisi dan udur syar'i. Wasani utai kang kaping pindho iku duhuli waktu sholati, manjingi waktu sholat. Syarat yang kedua adalah masuknya waktu sholat. Falayasihu mongko rasah apa atayamum mutayamum laha krono sholat qabla duhuli waktiha, ing dalem sadurunge mlebune waktune sholat. Maka tidak sah bertayamum untuk sholat sebelum masuknya waktu sholat. Kita lihat pada qauluhnya. Qaluhu duhulu waktu sholati ay yakinan, maksudnya adalah secara yakin, masuk waktu sholat secara yakin. Sehingga falo tayamama sakan fihi lam yasiha wa in sodafahu, maka kalau ada orang bertayamum namun dia masih ragu di dalam masuknya waktu sholat, hukum tayamumnya tidak sah, walaupun toh realitanya dia mencocoki waktu masuknya sholat. Wal waktu samilun li waktil udri, kata waktu sholat ini mencakup terhadap waktu udur. Fayatayamamu lil asri akibat duhri, maka orang itu diperbolehkan untuk tayamum untuk sholat asar setelah duhur, idza jama'aha ma'ahu, ketika dia menjamaknya besertaan dengan sholat duhurnya. Begitu pula sholat isya dengan sholat maghrib, ini juga waktu udur.
Artinya sholat maghrib dijamak dengan sholat isya, nanti tayamumnya pada waktu sholat isya untuk mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya. Wa yatayammamu li sholati ba'da dukhuli waktiha, maka seseorang itu harus tayamum setelah masuknya waktu sholat. Walau qoblal ityani bisartiha, walaupun toh dia belum mengerjakan syarat-syarat dari sholat itu sendiri, seperti menutup aurat, wa khutbati jum'atin, dan khutbah Jumat. Wa inna malam yasiha atayamumu qobla izalati najasati an badanihi likonihi toharotun do'ifah, likonihi toharotan do'ifah ma'at tadamuhi biha. Ini beda kasus ketika seseorang itu tayamum sebelum menghilangkan najis dari badannya, maka hukumnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tayamum ini adalah bersuci yang sifatnya lemah, besertaan dengan adanya tadomuh atau melumuri tubuh dengan najis. Lali kaunika syaraton di sholat, bukan karena adanya menghilangkan najis ini ditempatkan posisi sebagai syarat sholat. Ai bihi lafi saubihi, dan berbeda lagi kasusnya umpama najisnya ini berada pada bajunya. Wa ila lama soha at-tayamumu qabla izalatiha anis saubi wal makani, maka tidak mungkinlah tayamum ini bisa sah sebelum menghilangkan najis dari pakaian dan tempatnya. Artinya kalau umpama najisnya ini hanya berada pada tempat saja, maka tidak masalah, tetap sah ya, tetap sah tayamumnya. Yang tidak sah itu ketika najisnya itu berada pada badannya. Sebelum dihilangkan najis pada badannya, tidak sah tayamumnya. Dan menghilangkan najis pada badan ini bukan dalam rangka sebagai syarat sholat, tapi karena memang yang namanya tayamum itu adalah toharoh yang lemah, sehingga perlu membersihkan najis dulu sebelum dia bertayamum. Selain itu, najis yang ada pada tubuh kita kalau tidak segera kita hilangkan, ini namanya tadomuh, dan tadomuh itu hukumnya adalah haram. Wa dulu waktu sholatil janazah bingkito itu huril mayiti min guslin au tayamumin. Masuknya waktu sholat janazah ini adalah dengan selesainya mensucikan mayit dari memandikan atau mentayamumi. Wa waktu sholatil istisqai bi iradati fi'liha, dan masuknya waktu sholat istisqa adalah dengan mengharapkan untuk melakukan sholat istisqa tersebut. Wa waktu sholatil kusufi awil khusufi bi taghayyuril kawakibi, dan masuknya sholat khusuf ataupun khusuf ini dengan berubahnya bintang-bintang yang ada. Waktu sholatin nafil mutlakin bi iradatihi fi ayyi waktin kana, dan waktu dari sholat kesunahan mutlak adalah dengan mengharapkannya sholat tersebut di tempat manapun, di waktu manapun. Ila waktal karohah, kecuali waktu yang dimakruhkan. Ida aroda iqa'a sholati fihi, ketika dia memang ingin meletakkan sholat tersebut di waktu yang makruh, ini hukumnya tidak boleh. Wa waktu sujud tilawah bi iradatihi, dan waktu sujud tilawah adalah dengan kita menghendaki untuk melakukan sujud tilawah wahakada dan seterusnya. Artinya begini, tadi kan sudah dijelaskan bahwa syarat dari tayamum itu adalah setelah masuknya waktu sholat. Nah, sholat itu kan macam-macam, ada sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Kalau sholat 5 waktu dan sholat sunah-sunah yang ada ini sudah jelas dijelaskan di atas tadi. Kalau sholatnya adalah sholat janazah, ini masuknya adalah setelah selesai memandikan mayit atau mentayamumi mayit. Jadi setelah selesai memandikan mayit dan mentayamumi mayit, maka sampean kalau ingin mensolati janazah harus tayamum dulu. Tidak boleh sampean itu tayamum sebelum mayit dimandikan. Maksudnya seperti itu tidak sah. Dan begitu seterusnya. Qalu falayasihu at-tayamumu laha qabla dukhuli waktiha, maka tidak sah tayamum sebelum masuknya waktu sholat. Kenapa? Li'anahu toharotun darurotun, karena yang namanya tayamum adalah bersuci darurat. Wala darurota qoblal wakti, dan tidak ada darurat sebelum masuknya waktu. Wahada tafri'un ala mafhumi syarti,
Dan ini merupakan fa ini ya, fa-nya faleasihu ini merupakan fa tafrek atau pengembangan dari mafhum syarat yang ada. Wasalisu tolabul ma'i wallahu alam biswab. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.